Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya baik? Sebelum Bapak mulai, Bapak mau ngecek dulu. Di sini ada yang goib atau yang tidak hadir? Ada. Siti ya. Nah, selain yang tidak hadir, ada yang kurang sehat, mungkin bisa ke UKS dulu. Siapa? Oh, saya duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina Muhammadin sallallahu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, Bapak mau kalian meletakkan tangan di dada sambil berkata, terima kasih ya Allah, aku telah Engkau takdirkan bisa belajar. Yang pertama itu. Yang kedua, terima satu-satu. Ayo kita coba. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan pertolonganmu sehingga aku dapat menuntut ilmu. Selanjutnya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bentar ya. Anak aku duduk ya. Kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan tata cara wudhu, belajar bersuci sebelum sholat. Nah, di sini kita tahu bahwasanya sebelum kita mau melaksanakan sholat, kita harus melaksanakan yaitu wudhu. Nah, pembelajaran kemarin, ada yang masih ingat, kita sudah belajar tentang apa itu wudhu. Ada yang ingat atau masih lupa? Lupa. Bisa dibaca ya. Wudhu itu merupakan proses membersihkan bagian-bagian tertentu dari tubuh dengan menggunakan air sebelum melaksanakan sholat. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, hukum melaksanakan wudhu, hukumnya adalah wajib. Pinter. Kemarin kita sudah belajar lengkap. Ada yang masih ingat kalau kita wudhu itu melakukan apa saja? Coba kita coba pengetahuan yang teman-teman dapat dari rumah. Kalau wudhu ngapain aja, Mas? Pak ikut Mas Pak. Yang penting bahasa. Kalau urutannya kemarin biasanya yang diajarkan guru-guru atau kiai kita dulu apa aja? Ya, terus kumur, terus cuci, terus yang keempat cuci tangan. Banyak apa itu, Pak? Membasuh sebagian kepala, membasuh telinga, kaki dan tarte. Kemudian berdoa. Nah, sekarang bagian-bagian itu
Bapak akan perjelas lagi. Membasuh kedua tangan. Gimana prakteknya? Ada yang bisa mempraktekkan? Membasuh kedua tangan, ibarat ada air, kita membasuh seperti gambar ya. Seperti gambar. Oke. Selanjutnya berkumur. Prakteknya berkumur, memasukkan air. Nah, betul. Selanjutnya membersihkan hidung. Ini banyak yang melakukan atau tidak ini? Enggak. Enggak pilek tidak. Kalau bisa, ini bisa diterapkan. Nah, nanti ya, nanti kita akan belajar di situ, Mas. Wah, Anda sudah belajar, Pak. Berarti tadi malam. Selanjutnya membasuh seluruh wajah. Biasanya guru kita mengajarkan ketika membasuh wajah juga sambil berniat. Nah, selanjutnya membasuh tangan sampai siku. Sikunya, tangannya mana? Tangan itu yang mana? Coba angkat tangannya. Mana tanganmu? Ini tanganku. Mana sikumu? Siku. Nah, berarti airnya sampai siku. Boleh. Apa Mbak Lina? Ya, nanti itu pada ya. Yang keenam, mengusap kepala. Di sini ada yang tidak punya kepala? Punya ya, punya semua ya. Coba kepala berarti diusap bagian kepala. Setelah sebagian kepala, ada mengusap kedua telinga. Yang ke-8, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian membaca doa wudhu. Di sini Bapak kemarin menyuruh menghafalkan, masih ada yang hafal? Coba dibaca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Oke, baik. Sudah hebat. Sekarang kamu sudah tahu urutan wudhu dengan benar. Selanjutnya kita akan lebih terperinci dalam konteks wudhu itu ada rukunnya sama ada sunahnya. Sesuai pendapatnya Mas? Kayak gitu Mas Faiz. Mas Faiz. Nah, gambar satu. Ada rukun, ada sunnah. Nah, kalau praktek secara keseluruhan 8 langkah tadi, coba kita masukkan. Nanti kita masukkan ke dalam kolom-kolom mana sunnah, mana rukun. Pertama kita coba perbedaan rukun dan sunnah. Rukun itu berasal dari bahasa Arab ar-ruknu yang berarti al-imad, artinya tiang, caga, tiang. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun itu adalah perkara yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Jadi kalau mau sholat kita sah, wudhunya sah, maka rukunnya harus dilakukan. Dan jadi menurut istilah rukun wudhu itu perkara yang harus dipenuhi atau harus dilakukan agar wudhu kita menjadi sah. Selanjutnya rukun wudhu itu ada. Yang pertama, yang kedua basuh, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap, yang kelima membasuh kedua, yang keenam tertib. Coba sekarang Bapak minta, ini ada pasangannya semua 1, 2, 3, 4. Coba dua-dua menghafalkan rukun wudhu. Coba tunggu 1 menit. Alhamdulillah. Sudah hafal ya? Nah, sekarang setelah rukun wudhu sudah hafal, Bapak minta kita belajar sunnah wudhu. Itu ada
10. Ini dari Matan Takrib halaman 8 cetakan Harumnya. Cuma 10. Nah, cuma 10. Karena ngambilnya dari itu, kitab Matan Takrib halaman 8. Itu ada mengucap basmalah, mencuci kedua tangan, memasukkan air ke mulut. Berarti kumur-kumur tadi masuk sunnah atau rukun? Terus memasukkan air ke dalam hidung termasuk juga sunnah. Yang belum banyak tahu mengusap seluruh kepala. Kalau sebagian itu rukun, seluruh itu sunnah. Yang keenam mengusap kedua telinga juga sunnah. Menyela-nyela jenggot, ada yang punya jenggot. Oh Mas Nafa. Nah, jadi kalau wudhu jenggotnya agak tebal di sela-sela ya Mas. Kalau jenggotnya tipis kayak Mas Faiz atau Mas Faiz. Selanjutnya mendahulukan yang kanan dan kiri. Kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri. Kemudian, nah yang banyak dipraktekkan itu masing-masing 3 kali. Kalau kita kumur 3 kali, basuh wajah 3 kali. Yang ke-10 adalah mualah atau tanpa jeda. Artinya tidak terpisah antara satu rukun dengan rukun yang lain. Oke, selanjutnya kita coba. Dari 10, dari 6 dan 10 ini ada yang sudah hafal? Belum. Oke. Kalau yang selain 6, maka itu menjadi sunnah. Coba yuk. Kita nyanyi coba, nyanyi. Ini rukun wudhu ada 6, pakai nada balonku ada 5. Lagi, kita coba. Balonku ada 5. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama membaca billah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam adalah tertib. Itulah rukun wudhu. Selain 6 tadi berarti sunnah. 3 menit ya. Haram Pak kalau berpuasa. Oh iya. Coba teman-teman, HP-nya masih 3 menit, kita coba main game coba. Berkelompok, kan tadi masing-masing sepasang. Ini pasang. Sepasang, satu HP aja dari 2 orang. Coba diisikan. Kan ada kurikulum merdeka ini Mbak Bina, kurikulum merdeka. Nggak bisa, sudah. Bisa nggak? Yang sebetulnya ada di Depok. Bisa? Oke, coba diisi nama dulu coba. Namanya diisi. Pak, kuotanya habis. Sekarang berapa lagi? Pak, kan ada sampai berapa ada? Ada 16 pertanyaan tentang rukun dan sunnah wudhu. Kalau tadi, yang berapa ini Pak? Kalau juara? Oh ya bisa ya? Oh sudah, ya. Pastinya Pak, pastinya sudah Pak. Ya udah. Nah, nanti kalau selesai Bapak akan tampilkan hasilnya dan nilai tertinggi akan dapat hadiah. Ya, ngerjainnya bareng-bareng sama teman sebangku. Pak, ini Kak Oleh. Masih mengerjakan? Masih semua? Iya. Benar. Iya. Koneksinya kok turun ya Pak ya? Oke,
Dan ya, baik, itu saja dari Bapak. Nanti nilai tertinggi tentu Bapak akan kasih hadiah. Tinggi semua Pak. Dia semua. Ada yang cepat nanti. Intinya, pembelajaran kali ini ketika kita sudah belajar wudhu, kita sudah mengetahui rukun dan sunnahnya. Mana rukun, mana sunnah. Baik, Bapak tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.